Good corporate governance, apakah UMKM juga membutuhkan? Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak pelaku UMKM di Indonesia menghadapi masalah serius. Usaha yang awalnya tumbuh dengan cepat, tiba-tiba stagnan. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya tutup. Bukan karena produknya jelek, bukan juga karena pasar lesu, tapi karena satu hal yang sering diabaikan, pengelolaan usaha yang buruk. Tanpa pencatatan keuangan yang jelas, tanpa pembagian tanggung jawab yang tegas, dan tanpa sistem pengambilan keputusan yang terstruktur, usaha rentan goyah. Padahal, semua itu bisa dicegah jika sejak awal pelaku UMKM menerapkan tata kelola usaha yang baik, atau dalam istilah resminya, good corporate governance. Apa itu good corporate governance? Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang baik yang mencerminkan seperangkat nilai, prinsip, dan mekanisme yang digunakan dalam mengelola perusahaan secara transparan, adil, bertanggung jawab, dan berintegritas. Tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efektif dan akuntabel demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. GCG juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Secara hukum, pengertian GCG secara eksplisit tidak terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Namun prinsip-prinsipnya telah diatur secara implisit, dan secara lebih spesifik diterapkan melalui regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang tercantum dalam POJK No. 73/2016 mengenai perusahaan perasuransian. Bagaimana prinsip GCG yang bisa diterapkan UMKM agar lebih praktis? Agar lebih praktis, kita sederhanakan prinsip GCG menjadi 5 hal utama. Yang pertama ada transparansi, yaitu jalankan usaha dengan terbuka. Artinya, semua transaksi keuangan dicatat, informasi disampaikan jujur, dan tidak ada yang disembunyikan dari tim. Contoh penerapan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Menyusun laporan bulanan untuk melihat kondisi keuangan dan menyampaikan kondisi kas kepada tim, agar semua tahu dan bisa bertanggung jawab bersama. Kedua, akuntabilitas, yaitu setiap orang punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Tidak boleh ada yang asal ambil keputusan atau tidak tahu tugasnya. Contoh penerapan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembelian, produksi, atau penjualan. Setiap pengeluaran besar butuh persetujuan dua pihak dan evaluasi kerja dilakukan rutin untuk melihat apakah semua berjalan sesuai rencana. Ketiga, tanggung jawab, yaitu usaha tidak hanya soal untung rugi, tapi juga soal tanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, dan lingkungan sekitar. Contoh penerapan, menghargai hak karyawan, gaji tepat waktu, lingkungan kerja aman, menjaga kualitas produk, tidak menipu konsumen, dan mengelola limbah atau sampah usaha secara bertanggung jawab. Keempat, kemandirian, yaitu usaha harus bisa mengambil keputusan secara objektif, tidak dipengaruhi pihak luar yang punya kepentingan pribadi. Contoh penerapan, hindari campur tangan dari teman atau keluarga yang tidak punya peran jelas, dan keputusan usaha harus berdasarkan data dan diskusi, bukan tekanan emosional. Dan yang kelima, keadilan, yaitu berikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha. Contoh penerapan, semua karyawan diperlakukan setara dan punya kesempatan berkembang, tidak ada yang diistimewakan hanya karena hubungan pribadi, dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi dan kesepakatan yang adil. Manfaat GCG untuk UMKM. Menerapkan GCG sejak dini akan membantu UMKM. Pertama, menghindari kebocoran keuangan dan konflik internal. Kedua, membangun kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan lembaga keuangan. Ketiga, mempermudah akses pembiayaan, karena laporan keuangan dan sistem usaha terlihat rapi.
Keempat, menumbuhkan budaya kerja profesional di dalam tim. Studi kasus, UMKM makanan ringan di Jakarta. Sebuah UMKM di Jakarta bergerak di bidang makanan ringan tradisional, awalnya cukup berkembang pesat. Mereka memproduksi keripik singkong dan keripik pisang, memasarkannya ke beberapa minimarket kecil. Penjualan mereka meningkat dari bulan ke bulan. Tapi perlahan masalah mulai muncul. Setiap akhir bulan, kas usaha selalu kosong. Tidak ada laporan jelas kemana larinya uang. Ketika butuh membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk memenuhi pesanan, mereka kesulitan. Tidak ada dana cadangan. Lebih buruk lagi, karena tidak ada sistem pencatatan yang baik, mereka tidak bisa membedakan mana keuntungan, mana modal usaha. Ketika butuh membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk memenuhi pesanan, mereka kesulitan. Tidak ada dana cadangan. Lebih buruk lagi, karena tidak ada sistem pencatatan yang baik, mereka tidak bisa membedakan mana keuntungan, mana modal usaha. Disinilah masalah ketidaktransparan dan tidak adanya akuntabilitas mulai memukul usaha mereka. Keputusan pembelian diambil sembarangan, kadang hanya berdasarkan feeling. Karyawan mengambil barang untuk konsumsi pribadi tanpa catatan yang jelas. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan mempercayai timnya sendiri. Menyadari usaha mereka diambang kehancuran, sang pemilik akhirnya memutuskan untuk berbenah. Mereka mulai menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam skala kecil. Langkah-langkah yang mereka lakukan, semua transaksi, sekecil apapun, mulai dicatat harian menggunakan buku kas sederhana. Disusun laporan keuangan bulanan, walau hanya menggunakan Excel. Setiap pengeluaran di atas nominal tertentu harus melalui persetujuan ganda, pemilik dan manajer produksi. Barang-barang konsumsi karyawan dipisahkan dari stok dagangan. Mereka juga mulai membuka laporan kas kepada seluruh anggota tim setiap bulan, sebagai bentuk transparansi dan membangun kepercayaan. Perubahan ini tidak instan. Awalnya banyak karyawan yang merasa tidak nyaman diawasi ketat, tapi perlahan, budaya kerja di dalam usaha tersebut mulai berubah. Karyawan menjadi lebih bertanggung jawab, pengeluaran usaha lebih terkontrol, dan kas usaha mulai stabil. Hasilnya luar biasa, dalam waktu kurang dari 1 tahun, omzet meningkat sebesar 25%. Lebih penting lagi, laporan keuangan yang rapi membuat mereka berhasil mendapatkan pinjaman modal dari salah satu bank daerah, yang sebelumnya selalu menolak karena dokumen mereka berantakan. Pinjaman itu kemudian mereka gunakan untuk memperluas produksi dan membuka jaringan distribusi keluar kota. Semua perubahan besar itu dimulai dari hal kecil, komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kesimpulan good corporate governance bukan hanya untuk perusahaan besar. UMKM pun sangat membutuhkannya bahkan lebih. Karena dengan struktur yang kecil, satu kesalahan bisa berdampak besar. Mulailah dari hal sederhana, catat semua transaksi, bagi tugas dan tanggung jawab. Ambil keputusan secara profesional, bukan berdasarkan feeling. Karena bisnis yang baik tidak hanya dibangun dengan semangat, tapi juga dengan sistem yang sehat. Good corporate governance bukan hanya milik perusahaan besar. UMKM pun layak dikelola dengan prinsip yang baik, agar bisa tumbuh lebih kuat, dipercaya, dan berkelanjutan. Mulailah dari hal kecil, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah sederhana. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bisa menjadi awal dari perubahan positif dalam usahamu.